Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariska Madani dari LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 25016400047. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Unit Kerja SMK Negeri 1 Pamekasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa kembali untuk belajar di kelas ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berkah barokah. Ya. Untuk yang memimpin doa, ketua kelas, Faisal, silakan memimpin doa. Sebelum saya memulai lanjut ya, saya ingin mengecek terlebih dahulu siapa saja yang tidak masuk hari ini. Yang pertama absen 1, Alvinatus Soleha, ada? Dwi Setia Adinda, Sofi Widya Suti, Tri Mela Subesti. Berarti yang tidak masuk ada 3 orang. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian untuk menarik nafas dalam-dalam dan hembuskan biar kita bisa fokus untuk belajar. Saya begini. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan, dan kemudian kalian bilang bersama-sama, hari ini saya akan belajar. Bisa ya? Bisa. Baik, saya hitung ya, mulai ya. 1, 2, 3, tarik nafas, hembuskan. Hari ini saya akan belajar. Sip, bagus. Ya. Di sini saya punya beberapa gambar dari tokoh ya. Nah, tokoh yang pertama di sini bisa kalian kenali? Bisa? Siapa kira-kira? Bapak SBY. Ya, SBY itu singkatan dari Susilo Bambang Yudhoyono ya. Itu sudah tidak asing lagi dengan kita ya. Kemudian tokoh yang kedua di sini adalah seorang pemain sepak bola profesional, yaitu Ronaldo, atau biasa juga disebut CR7. Nama bukannya CR7 ya, karena identik dengan nomor 7 ya. Kemudian ini Messi, juga pemain sepak bola terkenal dari Argentina. Kemudian ini adalah Bapak Jokowi yang pernah menjadi presiden kita. Nah, setelah saya menampilkan tokoh-tokoh tersebut, ya, saya ada pertanyaan di sini. Siapakah tokoh kesukaan kalian yang telah saya tampilkan tadi? Ada yang bisa menjawab? Ya, ini Ronaldo. Ya, suka Ronaldo karena mungkin Ronaldo pemain yang hebat ya. Ada lagi? Messi dari Argentina ya, suka Messi karena juga pemain hebat, juga tidak kalah sama dengan Ronaldo ya. Kalian sudah punya tokoh kesukaan kalian masing-masing. Meskipun yang
punya tokoh yang kalian sukai. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dapat kalian teladani dari tokoh kesukaan kalian tersebut? Sepertinya yang itu, Aisol. Apa Hanif? Ya, Pak. Ya. Suka sama Ronaldo. Ronaldo karena apa? Karena semangat, disiplin, dan pantang menyerah. Karena semangat, disiplin dan pantang menyerah. Ya. Memang seperti itu Ronaldo ya. Jadi tidak heran jika dia jadi pemain terbaik di dunia. Kalian itu suka dengan salah satu tokoh yang Bapak tampilkan tadi, pasti ada alasannya. Kalian sudah menyebutkan alasan yang kalian suka dengan tokoh tersebut. Kemudian lanjut, ini saya punya video ya. Mungkin bisa jadi inspirasi bagi kalian. Kalian simak baik-baik videonya ya, kalian simak, mungkin bisa jadi inspirasi bagi kalian. Nah, itu dia ya, video singkat dari Ronaldo, yaitu tokoh favoritnya Hanif. Mungkin bisa jadi inspirasi bagi kalian bahwa tokoh yang pertama tadi yaitu Cristiano Ronaldo adalah seorang pemain sepak bola dan bisa juga dibilang salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia ya, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Apa saja tujuan pembelajarannya? Untuk pertemuan pertama di sini mengenali sosok inspiratif dalam biografi. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama di sini, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik umum teks biografi dan membedakannya dari teks naratif lainnya dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan membaca teks biografi singkat, peserta didik dapat menemukan informasi penting tentang latar belakang dan perjuangan tokoh dengan cermat. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik menunjukkan sikap ingin tahu dan antusias dalam menggali kisah hidup tokoh inspiratif. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Kemudian lanjutnya, nah, di sini saya akan membagikan kelompok. Saya akan bagikan kelompok untuk nantinya bisa bekerja sama dalam kelompok. Jadi bukan cuma satu orang yang bekerja, tapi seluruh anggota kelompok. Biar singkat ya, saya bagi kelompoknya berdasarkan per bangku sini aja ya. Saya akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian ini saya akan membagikan contoh teks biografi untuk nantinya kita akan belajar bersama-sama. Sebagian dulu ya. Karena Hanif tadi katanya suka Cristiano Ronaldo, saya bagikan teks biografi Ronaldo ya, sesuai dengan kelompoknya. Kemudian kelompok 2 ini ya, ini kelompok 3 kan? Kelompok 2 teks biografi Iwan Fals, dan kelompok 1 teks biografi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini yang akan kita pelajari, teks biografi. Mungkin kalian
biografi, Pak. Teks biografi di sini adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Jadi teks biografi itu adalah teks yang berisi tentang kehidupan seseorang tokoh. Bisa itu dari tokoh tersebut lahir sampai diceritakan sampai keadaan sekarang. Bahkan ketika tokoh tersebut sudah meninggal, ya, diceritakan pula itu biografi. Nah, kemudian selain itu kamu juga bisa menentukan permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi pembaca. Jadi di dalam teks biografi tersebut bukan cuma dijelaskan tentang kehidupan tokoh tersebut, tapi juga dijelaskan tentang keunggulan atau sifat-sifat yang ada pada tokoh tersebut, sehingga kita yang membacanya bisa meneladani, bisa meniru apa yang unggul di dalam sifat atau perilaku dari tokoh tersebut. Nah, biasanya tokoh yang biasanya dibuatkan biografi antara lain tokoh terkenal, orang sukses, dan seseorang yang berpengaruh atau inspiratif di masyarakat, contohnya seperti pahlawan, negarawan, penemu, pengusaha, sastrawan, dan sebagainya. Jadi tidak mungkin di dalam teks biografi itu yang ditulis yang dijadikan teks biografi tidak mungkin orang yang biasa-biasa saja. Pasti orang-orang hebat. Agar kita bisa meneladani, agar kita bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh tokoh tersebut. Kemudian lanjut, ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi di sini ada 3. Yang pertama, berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Nah, berisikan fakta di sini, kalian tahu artinya fakta? Kejadian yang sebenarnya. Jadi yang ada di dalam teks biografi yang sudah saya bagikan ini, ya, ini bukan karangan semata, ini bukan khayalan, ya. Jadi ini adalah benar-benar fakta atau kejadian yang sebenarnya yang terjadi pada seorang tokoh. Kemudian ciri-ciri teks biografi yang kedua di sini disajikan dalam bentuk narasi. Artinya teks biografi ini ditulis atau disajikan dalam bentuk cerita. Ya, narasi itu adalah cerita. Kemudian menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Yang diceritakan di sini adalah kejadian-kejadian penting yang dialami oleh seorang tokoh tersebut, sehingga kita bisa meniru, kita bisa meneladani apa yang ada di dalam teks biografi tokoh ini, ya. Mungkin ini adalah materi yang bisa saya sampaikan tentang teks biografi. Bisa kita lanjut? Bisa. Coba biar kalian tidak ngantuk, coba kita ice break dulu. Ya, bisa berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Coba keluar dari kursinya, tidak apa-apa. Kita akan melakukan sebuah permainan terlebih dahulu, ya. Permainan yang sangat sederhana, ya. Permainannya seperti ini. Kepala, jika saya menyebut nama kepala, kalian memegang kepala. Pundak, lutut, kaki, ya, bisa ya. Jadi kalian memegang anggota tubuh kalian sesuai apa yang saya ucap. Ini untuk melatih konsentrasi kalian, ya, biar kalian tidak ngantuk.
Bisa ya? Bisa. Kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, lutut. Nah, kata yang dulu ya. Kita ulang ya. Kita ulang ya. Kepala, pundak, kepala, pundak, kaki, lutut, pundak, lutut, kepala. Ya, sepertinya sudah kalian sudah konsentrasi lagi ya. Bisa kalian duduk lagi ya. Kemudian, nah, saya sudah membagikan contoh teks biografi yang berdasarkan kelompok. Ya. Coba kalian kumpul dulu dengan kelompoknya, kumpul dulu semuanya. Jangan saling berhadapan-hadapan. Dia kelompok sini ya. Coba sini. Ya, ambil kursinya di sini. Di sini saya punya pertanyaan yang bisa kalian jawab dengan mencari dari teks biografi tersebut. Yang pertama, siapakah tokohnya? Yang kedua, kapan dan di mana ia hidup? Apa zaman sekarang? Apa zaman dulu? Ya. Apa saja pencapaian utamanya? Yang keempat, apa tantangan yang dihadapinya? Kalian bisa menjawab pertanyaan ini, keempat pertanyaan ini, dengan mencari dari contoh teks biografi tersebut. Paham ya dengan tugasnya ya? Ya. Kalau paham silahkan dikerjakan di balik, ya ditulis di baliknya. Ya. Saya beri waktu 5 menit, cukup? Kurang? Coba aja 5 menit dulu. Kalau selesai ya. Ya silakan dikerjakan. Kalau tidak paham boleh bertanya kepada Bapak. Ya. Silakan bekerja semuanya. Jadi yang bekerja bukan cuma satu orang, semuanya bekerja. Silakan bekerjakan. Kalau tidak paham bisa bertanya. Mungkin ada yang sudah? Ya? Belum? Sudah apa? Diingatkan di tengahnya. Selesai? Belum? Intinya tantangan yang dihadapi oleh mungkin sambil nunggu kelompok yang selesai, kelompok 3 bisa maju ke depan. Ayo maju. Ayo semuanya ada Bapak. Semua kelompoknya ada Bapak. Maju. Silakan jawab pertanyaannya. Siapa tokohnya? Susilo Bambang Yudhoyono. Apa yang sebenarnya itu lahir pada 9 September 1945
yang patut kita contoh atau kita tiru. Ya. Tentunya keteladanan di sini sesuatu berhubungan yang positif. Kalau tadi siapa? Hanif menjawab Ronaldo itu mempunyai sifat yang disiplin, kerja keras. Ya, itu bisa kita tiru, bisa kita teladani, bisa kita contoh, dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Itu yang dinamakan dengan keteladanan. Nah, sekarang silakan tiap kelompok membuat daftar minimal 3 sampai 5 keteladanan yang paling menonjol dari tokoh biografi yang kamu baca, beserta alasan atau bukti dari teks tersebut. Paham dari pertanyaan ini? Ya, coba membuat minimal atau mencari minimal 3 keteladanan yang ada pada tokoh yang kalian pegang itu teks biografinya. Silakan. Untuk kelompok lagi silakan. Sekarang membuat minimal 3 keteladanan yang paling menonjol dari tokoh biografi yang kamu baca. Silakan diskusikan bersama teman kelompoknya. Ya. Sudah? Kelompok 1 sudah, kelompok 2 belum, kelompok 3 belum, masih mengerjakan. Sudah? Coba sambil nunggu yang lain. Kelompok 1 sudah. Coba kelompok 1 mungkin perwakilannya saja maju untuk membacakan temuannya. Silakan. Perwakilannya. Bisa. Silakan dibaca. Dikenal karena kebijakannya. Ya. Ada lagi? Tidak ada. Ada yang menambahkan? Kelompok yang lain? Tidak ada. Coba silakan dulu. Kelompok 2 sudah. Silakan maju perwakilannya untuk membacakan di depan. Silakan. Silakan dibaca. Keteladanan fungsi yang bisa juga mendengar aspirasi dari rakyat kecil dan kemudian membuat aspirasi tersebut menjadi sebuah karya musik yang banyak disukai banyak orang. Musisi yang bisa mendengar aspirasi dari rakyat dan mengubah aspirasi tersebut menjadi sebuah karya musik. Ya. Kalau kalian mau menanggapi? Tidak? Silakan dulu. Kelompok 3 sudah. Kalau sudah, silakan perwakilannya maju ke depan. Keteladanan yang paling menonjol dari tokoh biografi tersebut adalah tentang menyerah, karena ia bermain dari kecil sampai menjadi idola bagi kebanyakan pecinta sepak bola. Perjuangan
satu hal baru yang paling berkesan kalian pelajari hari ini. Mengapa? Dari awal yang kita pelajari hari ini, hal apa yang paling berkesan yang kalian pelajari hari ini? Kira-kira apa hal yang paling menurut kalian paling berkesan yang kalian pelajari tentang teks biografi tersebut? Kalau tidak, sudah. Coba dijawab. Kira-kira apa yang paling berkesan yang kalian pelajari hari ini? Coba dijawab. Cristiano Ronaldo walaupun ia sudah menjadi idola bagi kebanyakan orang, ia tetap baik hati dan tidak sombong. Ronaldo meskipun sudah menjadi pemain hebat, pemain terkenal, dia baik hati dan tidak sombong. Itu salah satu hal yang paling berkesan yang kalian dapat hari ini. Ada pertanyaan soal teks biografi? Tidak ada. Saya simpulkan ya untuk materi hari ini bahwa teks biografi itu adalah teks yang berisi tentang kehidupan seorang tokoh. Ya, Ronaldo itu kan tokoh ya. Jadi teks biografi adalah teks yang berisi tentang kehidupan seorang tokoh yang bisa kita teladani, bisa kita tiru, maupun sifatnya, sikapnya, ataupun perbuatannya, sehingga mungkin kita bisa meniru juga kesuksesannya. Ya, itu yang mungkin saya bisa yang mungkin kita pelajari hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, tidak ada pertanyaan ya? Ya. Kita kasih aplaus atau tepuk tangan untuk. Kalau tidak ada pertanyaan, kita berdoa dulu. Profesor, silakan memimpin doa sebelum mengakhiri. pelajaran memang kita doa orang lain. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.